Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Qais. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang keausan. Yang pertama yaitu pengertian keausan. Keausan atau wear adalah hilangnya materi dari permukaan benda padat sebagai akibat dari gerakan mekanik. Keausan umumnya dianalogikan sebagai hilangnya materi sebagai akibat interaksi mekanik dua permukaan yang bergerak sliding dan dibebani. Ini merupakan fenomena normal yang terjadi jika dua permukaan saling bergesekan. Maka akan ada keausan atau perpindahan materi yang terjadi antara dua benda yang bergesekan. Selanjutnya yaitu pendahuluannya. Suatu komponen struktur dan mesin agar berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya sangat tergantung pada sifat-sifat yang dimiliki material. Material yang tersedia dan dapat digunakan oleh para engineer sangat beraneka ragam, seperti logam, polimer, keramik, gelas, dan komposit. Sifat yang dimiliki oleh material terkadang membatasi kinerjanya. Namun demikian, jarang sekali kinerja suatu material hanya ditentukan oleh satu sifat, tetapi lebih kepada kombinasi dari beberapa sifat. Salah satu contohnya adalah ketahanan aus, yang berfungsi untuk sifat-sifat material seperti kekerasan, kekuatan, ketangguhan, dan lain-lain, friksi, serta pelumasan. Oleh sebab itu, penelaahan subjek ini yang dikenal dengan nama ilmu tribologi. Keausan dapat didefinisikan sebagai rusaknya permukaan padatan, umumnya melibatkan kehilangan material yang progresif akibat adanya gesekan antar permukaan padatan. Keausan merupakan hal yang biasa terjadi pada setiap material yang mengalami gesekan dengan material lain. Keausan bukan merupakan sifat dasar material, melainkan respon material terhadap sistem luar. Yang pertama yaitu metode Ogoshi. Dapat kita lihat seperti di gambar. Metode Ogoshi. Dengan B adalah tebal revolving, R adalah jari-jari, B adalah celah material yang terabrasi, maka dapat turunkan besarnya volume material yang terabrasi. Dapat kita lihat seperti rumus yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu laju keausan atau V. Dapat ditentukan sebagai perbandingan volume terabrasi dengan jarak luncur. Dapat dilihat seperti gambar pada rumus. Mekanisme keausan. Sebagaimana telah disebutkan pada bagian pengantar tadi, material jenis apapun akan mengalami keausan dengan mekanisme yang beragam, yaitu keausan adhesif, keausan abrasif, keausan fatik, dan keausan oksidasi. Di bawah ini diberikan penjelasan ringkas dari mekanisme tersebut. Yang pertama yaitu keausan adhesif. Keausan adhesif terjadi bila kontak permukaan dari dua material atau lebih mengakibatkan adanya perlekatan satu sama lainnya, serta deformasi plastis, dan pada akhirnya terjadi pelepasan atau pengonyakan salah satu material seperti diperlihatkan pada gambar samping ini. Faktor-faktor yang menyebabkan adhesive wear atau keausan adhesif yaitu yang pertama, kecenderungan dari material yang berbeda untuk membentuk larutan padat atau senyawa intermetalik. Yang kedua yaitu kebersihan permukaan. Jumlah wear debris akibat terjadinya aus melalui mekanisme adhesif ini dapat dikurangi dengan cara antara lain. Yang pertama, menggunakan material yang keras. Yang kedua, material dengan jenis yang berbeda, misal berbeda struktur kristalnya. Selanjutnya yaitu keausan abrasif. Keausan abrasif terjadi bila suatu partikel keras dari material tertentu meluncur pada permukaan material lain yang lebih lunak, sehingga terjadi penetrasi atau pemotongan material yang lebih lunak, seperti diperlihatkan pada gambar di samping. Tingkat keausan pada mekanisme ini ditentukan oleh derajat kebebasan partikel keras atau asperity tersebut. Sebagai contoh, partikel pasir silika akan menghasilkan keausan yang lebih tinggi ketika diikat pada suatu permukaan seperti pada kertas amplas, dibandingkan bila partikel tersebut berada di dalam sistem seluri. Pada kasus pertama,
partikel tersebut kemungkinan akan tertarik sepanjang permukaan dan akhirnya mengakibatkan pengoyakan. Sementara pada kasus terakhir, partikel tersebut mungkin hanya berputar tanpa efek abrasi. Faktor-faktor yang berperan dalam kaitannya dengan ketahanan material terhadap abrasive wear antara lain, yang pertama material hardness, yang kedua kondisi struktur mikro, yang ketiga ukuran abrasif, yang keempat bentuk abrasif. Bentuk-bentuk kerusakan permukaan akibat abrasive wear antara lain scratching, scoring, dan gouging. Selanjutnya yaitu kausan fatigue atau kausan lelah. Kausan fatigue dibutuhkan interaksi multi. Kausan ini terjadi akibat interaksi permukaan di mana permukaan yang mengalami beban berulang akan mengarah pada pembentukan retak-retak mikro. Retak-retak mikro tersebut pada akhirnya menyatu dan menghasilkan pengelupasan material. Tingkat kausan sangat bergantung pada tingkat pembebanannya. Yang ketiga yaitu kausan oksidasi atau kausan korosif. Proses kerusakan ini dimulai dengan adanya perubahan kimiawi material di permukaan oleh faktor lingkungan. Kontak dengan lingkungan ini menghasilkan pembentukan lapisan pada permukaan dengan sifat yang berbeda dengan material induk. Sebagai konsekuensinya, material akan mengarah kepada perpatahan interface antara lapisan permukaan dan material induk. Dan akhirnya seluruh lapisan permukaan itu akan tercabut. Dapat dilihat seperti pada gambar. Yang keempat yaitu kausan erosi atau erosion wear. Proses erosi ini disebabkan oleh gas dan cairan yang membawa partikel padatan yang membentur permukaan material. Jika sudut benturannya kecil, kausan yang dihasilkan analog dengan abrasif. Namun, jika sudut benturannya membentuk sudut gaya normal atau 90 derajat, maka kausan yang terjadi akan mengakibatkan brittle failure pada permukaannya. Skematis pengujiannya seperti terlihat pada gambar di samping. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan tentang kausan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.